Halo, selamat malam dan selamat datang di TNM episode malam minggu. Halo Bang Andri dan Mbak Arah, kenalin aku Amalia dari Pati. Aku mau cerita tentang pengalamanku dibully di SD dan SMP. Jadi dulu pas SD kelas 1 sampai 3, aku belum bisa baca lancar karena ibuku nggak tahu kalau aku sakit mata. Terus ibuku ajak aku coba periksa ke dokter, taunya aku minus setengah. Oh wow, SD minus setengah. Terus itu aku pakai kacamata dan bacaku mulai lancar. Singkat cerita, setiap aku disuruh baca di depan kelas, pasti teman-temanku bilang, "Aduh lama nih," itu. Dan sambil teriak-teriak kayak ngerendahin aku. "Aduh lama nih," dan sambil teriak-teriak kayak ngerendahin aku. Dan di situ aku gemetar takut. Brengseknya guruku diem aja, nggak negur temenku. Itu berlangsung sampai aku lulus SD. Dan semenjak itu aku menutup diri dari semua orang termasuk orang tua. Pembulian ini berlanjut ke SMP. Dulu pas SMP, aku nggak punya teman yang benar-benar tulus. Setiap hari hinaan remehan udah jadi makanan sehari-hariku. Kadang aku gak mau sekolah karena aku merasa SMP adalah neraka bagiku. Aku dibully di SMP karena aku selalu grogi parah kalau membaca di depan kelas. Dan temanku menganggap aku tidak bisa baca. Dan sebenarnya aku bisa baca tapi kadang ngeblank. Pembulian itu terjadi sampai aku lulus sekolah SMP. Memang sekarang kejadian pembulian itu memang udah lupa. Tapi ada satu peristiwa yang buat aku sampai sakit hati banget. Pas di kelas 3, aku di depan teras di kelas. Aku duduk sendirian megang novel punya temanku karena temanku nitip. Terus ada temanku cowok yang kelas sebelah mendekatiku langsung bilang, "Emang kamu bisa membaca? Coba baca, aku mau lihat." Dengan wajah ngeremehin, dan di situ hatiku sakit banget. Kalau diingat sakit banget, dan di situ aku berpikir, senada itukah aku di mata orang lain sampai orang lain mudah banget ngeremehin aku. Kejadian itu orang tua aku belum tahu kalau aku dibully, dan secara langsung dan tidak secara langsung, secara tidak langsung. Dan paling sebel kalau aku bales, mereka bilang gitu aja baper. Teman-teman brengsek, teman-teman bangsat nih, lu klip nih. Teman-teman bangsat yang kalau ngejokes tiba-tiba ngejokes ofensif, tiba-tiba bilang kayak, "Ya elah gitu aja baper." Ini bukan perkara baper atau kagak, ini perkara otak lu tuh ketinggalan di rumah, ditaruh samping terong, taruh di kulkas, terus lupa bawa kemana-mana. Ngejokes sembarangan ofensif, tapi kalimat yang dikeluarin ketika temannya marah gitu aja baper, gitu aja baper. Mereka bilang gitu aja baper, emang anjing itu mereka. Kalau dipikir-pikir sekarang, kenapa aku dulu nggak ngelawan aja ya? Ya karena dulu kita masih bocah gitu. Kadang strata bocah tuh, orang yang punya PS tuh levelnya lebih tinggi di society kalangan bocah-bocah. Singkat cerita, pas aku SMA juga menutup diri tidak mau ngomong sama temanku. Aku juga selalu berpikir kalau mereka baik pada aku pasti ada maksud terselubung. Tapi semua itu adalah pikiran negatifku saja. Temanku yang aku anggap ada maksud tertentu, mereka menerima aku apa adanya dan mulai membuka diri untuk mereka. Dan aku mulai membuka diri untuk mereka. Singkat cerita, hidupku di SMA jauh dari pembulian. Di situ aku sadar kalau karena mereka aku jadi lebih bisa mencintai diriku dan tidak pernah menyalahkan diriku. Di masa-masa SMA adalah masa yang paling indah. Pas semester 2 di tahun 2019 untuk pertama kalinya, aku bercerita kepada orang tuaku kalau di SD dan SMP aku dibully, dan rasanya lega banget. Karena aku jarang banget dan tidak bisa mengungkapkan perasaan sedihku kepada orang tua. Sampai sekarang trauma aku tentang bully itu masih ada. Contohnya aku tidak bisa lancar ngomong kalau di depan orang banyak karena kejadian itu selalu terbayang-bayang sampai sekarang. Memang kalau dipikir sekarang mereka pelaku pasti lupa, tapi korban masih ingat sampai sekarang. Oh, this word is. Memang kalau dipikir sekarang mereka pelaku pasti lupa, tapi korban masih ingat sampai sekarang. Ini relatable banget, min. Kalimat ini bagus sekali loh. Kalau aku ketemu mereka lagi, aku akan ngomong, "Terima kasih ya kalian sudah buat aku mencintai diriku sendiri dan bisa berkembang menjadi orang yang lebih baik, walaupun harus terbuka dulu. Jika bukan karena mereka, mungkin aku lemah dan tidak bisa membuktikan bahwa orang yang kamu remehkan bisa sukses lebih dari kamu." Dang, I really love this one. Terima kasih Bang udah mau baca kisah hidupku. Doain ya Bang, biar bisa ngilangin trauma dan cepat lulus kuliah. Maaf Bang kalau. Yeah, it's amazing. Yo. Nah, lanjut ya. Email selanjutnya. Deng tereng deng 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 tereng deng 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 deng. Oke. Selamat malam, meski gue nulisnya siang. Bang Ankun, ya Allah. Tiba-tiba Ankun nih. Ini gue ada cerita tentang gue SD dan sama SMP.
Aku nggak tahu ini lucu apa enggak. Cuma bagi aku pas itu ini tuh pengalaman paling aneh banget buat aku. Oh siap Arifin Kun. Nah, cerita pertama, pernah pas gua SD kelas 4 tahun 2014 kayaknya, tapi entahlah. Dulu waktu masih saat itu kan sering kali bocah-bocah kalau gabut ngadu dombain orang. Kalau gabut ngadu dombain orang. Coba lu lakuin waktu lagi pilpres dah. Gabutnya ngadu dombain orang. Nah, gue pernah jadi korbannya. Pas hari itu, pas istirahat kayaknya, kawan-kawan ngomongin siapa yang paling kuat di kelas. Nah, jadi ada satu kawan namanya Ragil. Kayaknya mulai bilang, gue dipanggil kawan gue Iam. Oh, dia dipanggil kawannya Iam. Namanya kan Arifin, kenapa dipanggil Iam? Kok berani gak sih? Kok berani gak sama si Hasbi? Gue jawab lah, beranilah, ya kali aku takut sama dia. Terus kawan gue ini bilangin juga ke Hasbi, kau Bi berani gak sama Iam? Dijawab sama si Hasbi, berani, sekarang duel pun jadi kita. Wah. Di situ gue nggak mau dianggap lemah ya kan, jadi gue bilang, ayo, ku jegat kau pulang sekolah, awas aja kalau lari. Jadi ini bukan perkara lu diadu domba, ini perkara lu juga nyari masalah. Di situ semua kawan bangsat gue langsung di situ semua kawan bangsat gue langsung seneng lah, ada yang mau berantem. Langsung dah pas pulang sekolah ramai banget yang mau nonton. Pas udah pulang sekolah, kumpul lah ya kan, buka baju lah aku supaya nggak kotor. Oh siap. Tapi make singlet. Karena nggak tahu malu. Karena nggak tahu mau mulainya dari mana. Ada kawanku bilang, dah coba kalian jewer-jeweran kuping. Yang nggak berani megang kuping anak anjing. Bagus banget aja ngadu dombanya. Di situ mulailah kami pegang kuping sampai merah. Abis itu mulailah kami body-bodyan. Akhirnya kami pukul-pukulan lah tuh. Di situ dia mukul badan gua, tapi ku bilang nggak ada rasa. Kayak kusoin, kayak pijit. Kayak dipijit. Di situ tangan kiri gua ngecek leher dia. Nyekek leher dia. Tangan kanan gua siap mau numbok dia. Pukulan ke-1 dia ngelak, kedua juga ngelak, ketiga karena pala aku jadi ketiga karena pala aku jadi kupukul kuat kali sampai jatuh dia. Di situ heboh lah kawan gua pada bilang, wes iya menang nih karena bising. Kami kan berantem di samping rumah orang, jadi punya rumah pun keluar. Woi anjing berising kali kalian babi. Masih kecil udah berantem-beranteman kalian, pinggi kalian. Ini di Medan apa gimana ya? Tolonglah. Di situ kocar-kacir lah kami, takut kena marah. Akhirnya kami mampir ke Mampis Kedai gitu. Oh, mampir Kedai. Beli es. Kami udah damai itu di situ. Karena udah nggak tahu mau ngapain lagi. Pulanglah kami. Pas aku nyampe rumah, mama aku nanyain, kok kotor kali kau? Karena kena marah, gua ganti baju lah. Habis ganti baju kan aku mau ngeluarin buku. Cuma aku baru sadar kalau tasku hilang. Di situ panik kali aku. Habis itu keluar aku ke rumah kawanku kan. Ku tanyai semua, kalian ada nampak tasku gak? Cuma gak ada yang tahu. Terus pas mau nanya ke kawan yang terakhir, dia katanya lihat kalau ada abang kelas yang ngumpetin tas gua ke atas seng gubuk gitu. Tempat gua berantem tuh di sawah. Balik lagi lah aku ke sana dan akhirnya jumpa. Besoknya aku datangi dia di kelas dia, langsung ku pukul dia di situ sampai jatuh pun nggak peduli aku. Oh ya dulu gue di SD barbar banget, gue nggak peduli mau dia abang kelas, mau dia lebih tinggi dari aku, kalau ada yang gangguin aku gitu ya aku pukul. Cuma pas SMP sama SMA cuma bet gue, nggak mau berantem sama siapa-siapa. Cerita kedua, betumbuk dia. Pas gue SMP, pas itu gue nggak pernah punya HP karena harus nunggu SMA kata mama gue. Jadi pas itu gue sama kawan niat pulang sekolah mau main warnet. Nah, pas sudah pulang sekolah, aku pergi ke rumah kawanku namanya Alpa. Karena dia pengen bawa kereta, makanya aku ke rumah dia dulu. Biasanya langsung warnet abis pulang sekolah sampai jam 5. Kereta tuh motor. Udah ganti baju dia. Pigilah kami ke rumahku untuk ganti baju juga. Udah siap lah tuh, pergi kami ke warnet. Pas nyampe ke warnet, malah tutup. Karena gak tahu mau ngapain, ku bilang ke dia kalau kita jalan-jalan aja daripada bosen. Maulah dia dan kami pun jalan-jalan ke Sungai Deli. Di jalan,
Ngomong-ngomong lah kami tentang PR lah, besok ke warnet apa enggak. Habis itu dia tiba-tiba ngomong, kok pandai naik kereta gak gitu. Naik motor ya maksudnya, lu bisa naik motor gak? Gue jawab, enggak, aku nggak boleh sama bapakku naik kereta, belum saatnya katanya. Nah, karena kawan gue ini kawan paling baik dan setia yang selalu nambahin duit gue kalau kurang untuk warnet sampai sekarang. Terus dia bilang, kau mau coba naik kereta gak? Ku jawab serius. Ku jawab, serius kok. Nanti ketabrakan pula. Enggak. Ya kau bawa pelan-pelan aja. Ya kau bawanya pelan-pelan aja kata dia. Di situ aku seneng kali karena bisa naik kereta. Nah, udah pas agak lama, kami kan mau pulang. Aku mau belok ke komplek tuh, tapi di situ tiba-tiba dia bilang, "Dah tukaran sini biar aku yang bawa." Di situ debat lah kami. Aku terus bilang, "Udah aku aja bisa ini." Tapi dia terus bilang, "Udah aku aja." Sampai pas mau belok, gara-gara dia ngomong gitu terus, aku jadi nggak fokus. Jadinya keretanya kugas sampai kandas sekali. Kereta metik. Gimana sih? Sampai cepet banget gitu. Akhirnya jatuh lah kami nabrak sepeda ontel sampai masuk lubang sampah keretanya. Di situ keretanya sampai jengat ke pagar orang karena kugas terus. Jadi udah nabrak begini ke atas. Itu pun pas udah jatuh keretanya masih kugas juga. Wok 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 wok. Pas jatuh tuh datang siapa main deket situ bantuin ngangkatin kami sama keretanya. Kena omel lah aku sama tuh om. Kalian ini kalau nggak bisa naik kereta, nggak usah sok naik kereta. Untung aja aku udah pindah dari sini tadi. Kalau nggak, aku rasa udah kalian tabrak aku. Di situ badanku geter-geter. Waduh, di silent ternyata. Leherku luka, bahu juga. Terakhirnya kami pulang dan bawa keretanya kawanku. Pas besoknya pas aku masuk kelas, ketawa semua kawan aku gara-gara diceritain sama kawanku tentang ketabrakan itu. Di situ aku juga ikut ketawa. Habis itu gue tanya sama dia, "Pak, kok gak kena marah mamamu kan?" Dibilang sama dia, "Iya kali gak kena marah. Mamamu gak ada nanya apa gitu, kok bisa rusak keretanya?" Ku tanya. Dibilang sama dia, ku bilang ke mamaku kalau tadi kami diserempet sama orang makanya jadi ketabrakan. Meskipun mamaku curiga, habis itu mamaku nanya, "Pasti kawanmu tuh kan yang bawa." Ya gitulah, akhirnya aku tidur siang. Itu gue seneng karena gak harus ganti rugi. Dan karena itu gue gak naik kereta sampai sekarang, karena emang gak dibolehin meski gue udah kelas 2 SMA. Terima kasih banyak atas waktu luangnya kawan-kawanku sekalian. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Sepertinya malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga cerita pada malam hari ini bisa membuat kita semua happy lagi menjalani kehidupan. Mohon diingat, kehidupan itu berat ya. Meskipun gak akan seberat cerita-cerita yang tadi, tapi ada beratnya lah, ada beratnya. Terima kasih banyak atas waktu luangnya.